Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudio Pangipitara Valentino dengan NIM 4120210668. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dengan judul pengenalan masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Gejolak ekonomi yang tidak menentu dapat berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat. Fluktuasi harga, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dapat menimbulkan ketidakpastian dan kesulitan bagi individu maupun perusahaan. Faktor-faktor penyebab ketidakstabilan ekonomi. Yang pertama, kebijakan ekonomi. Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dapat memicu ketidakstabilan ekonomi. Gejolak pasar global. Perubahan kondisi ekonomi global seperti krisis keuangan dapat berdampak pada perekonomian domestik. Bencana alam dapat mengganggu rantai pasokan dan produktivitas, menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Faktor politik. Situasi politik yang tidak stabil dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen dan investor. Dampak ketidakstabilan ekonomi pada masyarakat. Tingkat pengangguran tinggi, banyak perusahaan terpaksa melakukan PHK. Untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Yang kedua, penurunan daya beli. Kenaikan harga barang dan jasa mengurangi daya beli masyarakat. Yang ketiga, ketidakpastian investasi. Investor cenderung bersikap hati-hati dan menahan investasi mereka. Tekanan psikologis. Situasi ekonomi yang tidak stabil dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Pentingnya stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Stabilitas ekonomi mendorong investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Dengan stabilitas ekonomi, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan menunjang aktivitas ekonomi. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat. Stabilitas ekonomi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan fiskal seperti pajak dan belanja pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter. Bank sentral berperan dalam menjaga stabilitas nilai tukar, suku bunga, dan likuiditas dengan berbagai instrumen kebijakan dan moneter. Regulasi dan pengawasan. Pemerintah dapat membuat regulasi yang mendorong kompetisi sehat dan mengawasi pelaku ekonomi untuk mencegah distorsi pasar. Strategi untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi. Yang pertama, diversifikasi ekonomi, mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang beragam untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor. Yang kedua, investasi berkelanjutan, mendorong investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing. Yang ketiga, reformasi struktur ekonomi, melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan efisiensi dan daya tahan ekonomi. Peran swasta dalam menjaga stabilitas ekonomi. Menciptakan produk dan layanan baru yang dapat meningkatkan daya saing. Investasi, melakukan investasi produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Tanggung jawab sosial, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan lingkungan. Kemitraan, menjalin kerjasama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Baiklah, di sini dapat disimpulkan stabilitas ekonomi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Diperlukan upaya bersama untuk pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi ketidakstabilan. Pemerintah harus menerapkan kebijakan ekonomi yang konsisten dan efisien. Sektor swasta dapat berperan aktif melalui inovasi, investasi, dan bertanggung jawab sosial. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.